Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar apa? IPA. Apa pelajarannya? Energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini siapa yang tidak datang? Adik semuanya. Nah, sudah ada yang ulang pelajaran di rumah? Minggu kemarin pelajarannya apa? Belajar apa minggu kemarin? Apa tentang apa? Pembahasannya tentang apa? Lalu gaya berbeda. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Ya. Di sini. Nah, benar? Coba yang pertama apa? Pengaruh gaya terhadap benda. Hah? Apa pengaruhnya? Gaya bisa mengubah bentuk benda. Yang kedua apa? Bukan surat. Gaya mempengaruhi benda diam. Jadi kalau benda diam, kalau dipengaruhi oleh gaya bisa nggak berubahnya? Nah, yang ketiga apa? Ajar. Gaya mempengaruhi benda. Masih ada apa pengaruhnya lagi? Apa lagi? Ada? Jadi gaya itu dapat mempengaruhi benda. Biarpun benda bergerak bisa dipengaruhi gaya. Hah? Bisa? Jadi ibu mendorong meja ini. Gaya apa tuh? Gaya? Dorong. Kalau ibu melakukan ke kapel, gaya apa tuh? Gaya? Kalau ibu mengangkat benda yang berat, gaya apa tuh? Gaya? Kita bedakan ya. Sekarang kita masuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada kata energi di situ. Energi. Apa itu yang dimaksud dengan energi? Energi apa dua satu? Dua setengah. Energi kemampuan. Yang lain apa lagi energi? Iya. Usaha. Boleh. Terserah. Melakukan kerja. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi energi itu apa tuh? Apa yang dimaksud energi? Kemampuan dalam apa?
3 kali, minimal 3 kali dalam sehari. Kalau pagi kita dianjurkan untuk apa? Sarapan. Yang sama sore baru nanti makan makanan yang berat. Makanan berat itu contohnya makan nasi. Kalau sarapan apa tuh makanannya? Jagung boleh? Nasi boleh juga, tapi tidak boleh banyak. Yang lebih baik itu roti sama sarapannya. Kalau nak makan makanan seperti bubur kacang padi, bubur ayam boleh. Tapi kalau makan nasi sebaiknya pagi dihindari. Kenapa? Karena lambung kita di pagi hari itu kerjanya akan terpaksa kalau makan makanan yang berat. Nah, itu akan terpaksa kerja lambung nanti. Tapi kalau pagi itu sarapan, itu pencernaan kita bagus. Lambung kita tidak sakit. Nah, dalam energi di kehidupan sehari-hari, contohnya loh, kita hidup dalam kehidupan sehari-hari dari mana energinya? Dari makanan. Makanan seperti nasi itu energinya apa namanya? Soalnya nasi. Dari apa namanya di kandungan nasi? Ada yang tahu? Kalian makan di rumah kan pakai beras, dimasak dulu jadi nasi. Nasi itu apa kandungannya? Makanya mengandungkan energi.
untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, apa sumber energi? Ada matahari. Matahari itu merupakan sumber energi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk makhluk hidup. Nah, contoh tadi apa? Untuk yang telah disebutkan tadi. Kemudian untuk tumbuhan, matahari itu sangat berpengaruh, sangat penting agar tumbuhan menghasilkan makanan. Gimana terjadinya proses pembakaran makanan di tumbuhan itu di daun? Apa nama zat yang dihasilkannya? Klorofil. Nah, kemudian yang kedua ada sumber energi dari apa lagi? Air. Tadi dari matahari. Kemudian yang kedua ada dari air. Apa fungsi air dalam kehidupan sehari-hari? Pertama sumber energi itu matahari. Yang kedua ada apa? Air. Nah, air apa? Sangat diperlukan dalam makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minum, terutama bagi makhluk hidup untuk minum. Kemudian untuk membangkit listrik juga diperlukan air. Kemudian apa gunanya lagi untuk manusia? Membersihkan, contohnya mandi, mencuci piring, apa lagi? Mencuci baju dan banyak lainnya. Kalau tidak ada air, bisa manusia hidup? Kalau manusia tidak makan, masih bisa hidup. Berapa lama dia tahan hidup? Minimal 1 minggu ya, 1 minggu. Kalau tidak minum, itu minimal 3 hari. Manusia kalau tidak minum akan mengalami yang namanya dehidrasi, kekeringan, karena tidak minum air. Kalau tidak makan masih bisa lama bertahan hidup, tapi kalau tidak minum itu minimal paling lama 3 hari. Itu waktu kalau tidak minum. Nah, kemudian yang lain apa lagi sumber energinya? Angin. Nah, apa manfaatnya? Gunanya? Apa fungsi angin yang pertama? Menghasilkan energi ya. Contoh apa? Memutar angin. Kemudian untuk mendorong darah layar. Kemudian, bukan puasa. Dengar ada pertanyaan dari temannya. Kalau tidak minum, bagaimana kalau puasa, Bu? Puasa kalian selama 1 hari ada tidak minum? Makanya ada waktu sahur dan buka. Jam berapa waktu sahur? Sebelum subuh masuk. Sebelum subuh masuk. Kemudian bukanya kapan? Sebelum maghrib masuk. Kalian selama 1 hari berapa jam? 24. Dari sahur sampai maghrib itu berapa? 24 jam kalian puasa. Nah, dari maghrib aja kalian sudah berbuka, nanti sampai malam. Sahurnya jam 4 atau setengah 5. Apakah dalam sehari itu tak minum? Minum. Kalian berbuka sama sahurnya tak makan?
Ya. Nah, jadi biomasa itu sumber energi yang berasal dari organisme hidup atau yang berasal dari yang belum mati. Jadi sumber energi biomasa ini dapat berasal dari limbah, kemudian apa lagi? Limbah pertanian. Misalnya apa? Limbah jagung dan kedelai. Jadi energi biomasa ini dapat menjadi solusi untuk bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbarui dan mencemari lingkungan. Kemudian yang kelima ada apa? Makanan. Nah, makanan ini berasal dari tumbuhan dan hewan. Atau bahan makanan. Apa bahan makanan yang menghasilkan energi kimia bagi tubuh? Energi kimia yang ibu sebut tadi apa? Misalnya kalian sumber makanannya dari nasi atau jagung atau durian, itu akan menghasilkan yang namanya bahan kimianya karbohidrat yang nanti akan menghasilkan yang namanya glukosa. Glukosa itulah nanti yang disebut dengan gula. Ada mendengar orang penyakit gula? Itu dikarenakan pola makannya tidak teratur. Lebih banyak mengkonsumsi yang mengandung gula daripada mengandung protein. Nah, kalau antara karbohidrat atau glukosa itu harus
Ini ada pada tumbuhannya di gambarnya. Di sini matahari, kemudian di sini ada gambar mana? Oksigen. Ya. Di dalam akar ini ada air. Panik. Coba perhatikan gambarnya. Gambar yang di halaman sebelah itu ada matahari dan tumbuhan. Ini merupakan proses lihat dulu gambar ini, coba perhatikan semuanya ke depan. Ini melalui sumber energinya apa di sini? Matahari atau cahaya matahari. Cahaya matahari jika mengenai daun, di daun ya, di daun ada namanya zat klorofil. Nah, di sanalah tumbuhan memasak makanannya. Apa yang dihasilkannya? Oksigen. Nah, ini oksigen yang dihasilkan dari proses masakannya tumbuhan melalui matahari. Kemudian di sini ada karbon dioksida. Oksigen ini disebut dengan O2, senyawanya. Kemudian karbon dioksida ini yang dihasilkan dan ini yang dilepaskan atau dibuangnya. Karbon dioksida ini disebut dengan CO2. Itu lambang karbon dioksida. Nanti dari proses ini akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, energi O2 itu yang dihasilkan oleh proses pemasakannya tumbuhan di daun yang dihasilkan oksigen. Kalau di manusia, dia menghasilkan yang namanya glukosa. Nah, itu bedanya. Pertanyaannya, perhatikan gambar yang di buku itu ya, perhatikan gambar. Kemudian, apa manfaat energi matahari seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Nah, apa fungsi matahari pada gambar ini? Coba siapa yang bisa? Apa? Menyembuhkan tumbuhan. Dari keterangan ibu tadi, apa manfaatnya matahari? Alah. Nah, jadi apa tadi manfaat yang sumber energi matahari di gambar itu, apa manfaatnya tadi? Untuk membuat makanan. Apa lagi? Apa tadi Fajar? Manfaat matahari di situ tadi? Bisa membuat makanan. Makanan apa? Gambar, perhatikan gambarnya. Itu manfaat matahari di gambar itu untuk apa? Untuk tumbuhan, untuk apa? Untuk memasak makanan. Apa yang dihasilkannya? Oksigen. Kemudian soal kedua, apa yang dihasilkan
tumbuhan tidak mendapatkan sumber energi atau matahari? Tumbuhan tidak subur. Yang lain apa lagi? Kalau tumbuhan tidak mendapatkan matahari, tumbuhan menjadi kering. Yang lain? Tumbuhan tidak hidup atau mati. Nah, jika tumbuhan tidak mendapatkan matahari, kalian pernah melihat biji kacang hijau atau kacang padi? Kalau direndam dengan air, kemudian besoknya akan diberi kapas di bawahnya, jangan taruh biji kacang padi itu di ruangan. Letakkan di ruangan yang tidak mendapat cahaya matahari. Kemudian nanti akan dicobakan ditaruh di tumbuhan yang mendapat cahaya matahari. Kira-kira yang mana yang lebih bagus tumbuhnya, yang dalam ruangan atau yang di luar? Di luar. Jadi jika tumbuhan tidak mendapatkan sinar matahari, maka tumbuhan tersebut tidak baik atau tidak subur tumbuhnya. Dia bisa tumbuh, tapi tidak subur yang mendapatkan sinar matahari, karena daunnya tidak bisa menghasilkan energi atau oksigen yang dihasilkan dari daun tersebut. Klorofilnya, zat yang berguna bagi tumbuhan itu diperlukannya sumber energi cahaya matahari. Kemudian yang terakhir, manfaat lain dari energi matahari dalam kehidupan sehari-hari selain untuk memasak makanan pada tumbuhan, apa lagi manfaat matahari tadi? Bagi manusia, untuk mengeringkan pakaian, itu apa lagi? Untuk membersihkan
Sini Ini ada mesinnya untuk memisahkan antara biji dengan kulitnya. Kulit padi yang kuning, kita tahu boleh kulit padi. Nah, itu yang disebut dengan sekam. Kemudian yang terakhir, contoh titik merupakan contoh olahan dari energi fosil. Olahan dari energi fosil. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada yang nggak mengerti? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak untuk pertemuan besok, kalian kerjakan nanti latihan halaman 109. Ada yang bagian 3 yang belum dijawab. Nah, jawab di rumah. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah? Nah, ulang kembali pelajarannya di rumah. Iya. Nah, ulang kembali nanti pelajarannya di rumah. Dulu. Kalian sudah berapa ulang? Dulu ya. Nah, sebelum pulang, coba refleksinya berdiri dulu semuanya. Ayo. Berdiri meja sini. Samping boleh. Nah, tangannya diangkat di atas semuanya. nggak nampak ibu udah. Tahu nyanyinya tangan di atas? 1, 2, 3. Tuh aja, Mek. Oi.